Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Jangan lupa bahagia dan bersyukur. Ya, masih dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Kali ini kita bahas tentang penyakit lambung. Ya, jadi penyakit lambung itu ada asam lambung berlebihan atau orang awam itu MAH. Kemudian kalau sudah naik levelnya menjadi GERD, ya, gas naik reflux, kemudian ada juga dispepsia, naik levelnya juga gastritis, naik levelnya menjadi tukak lambung. Tukak lambung, luka kena bakteri, kemudian menjadi kanker lambung. Oke, sahabat, asam lambung, kita sebenarnya dalam medis itu nggak ada penyakit asam lambung, ya. Jadi begini, kita harus tahu dulu asam lambung. Asam lambung itu apa? Asam lambung adalah bagian sistem kekebalan tubuh kita yang fungsinya satu, mencerna makanan. Kedua, melindungi dinding-dinding lambung. Ketiga, membunuh bakteri. Dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Jadi sebenarnya untuk menderita asam lambung bukan karena yang bermasalah asam lambungnya, tapi ada ya organ kita di lambung kita namanya katup sphincter. Nah, katup sphincter itu apa? Katup yang membatasi antara tenggorokan, ujung tenggorokan dan lambung. Jadi katup sphincter berbentuk cincin, ring. Jadi saat makanan masuk mereka membuka. Tapi saat makanan sudah masuk ke lambung, saat asam lambung mengolah makanan mereka menutup secara refleks. Nah, karena sudah terjadi kerusakan, sudah terjadi penipisan atau lain hal, katup ini tidak bisa menutup dengan sempurna. Saat asam lambung mengolah makanan, ini tidak bisa menutup sempurna sehingga apa? Gas atau asam lambung tadi keluar refleks, balik lagi ke tenggorokan. Nah, ini yang disebut GERD. Nah, jadi masalahnya bukan di asam lambung, tapi karena sudah terjadi kerusakan yang namanya katup sphincter. Seperti organ-organ lain, kalau sudah terjadi kerusakan seperti ginjal tidak bisa bekerja dengan sempurna, gagal jantung sudah tidak bisa bekerja dengan sempurna, begitu juga lambung, seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mengatasin dulu, kita tidak perlu minum obat hanya mengatasin, justru obat-obat kimia, obat-obat warung itu berbahayanya apa? Memblok sel asam lambung tidak keluar. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga dinding-dinding lambung tidak ada yang melindungi. Sehingga makanan yang masuk ke dalam lambung tidak ada yang mencerna. Efek yang ditimbulkan apa? Perih, begah, dan lain sebagainya. Jadi apa? Caranya biar asam lambung tidak mengeluarkan secara berlebihan dan kemudian bisa mengolah makanan dengan sempurna. Jadi bagaimana? Makan sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi sering. Tidak boleh ngemil, tidak boleh makan roti-roti, tidak boleh makanan tepung-tepung, minyak, apapun makanan yang sulit dicerna. Nah, pemicu asam lambung naik, satu, makanan yang sulit dicerna. Kemudian seperti lemak-lemak, kemudian menunda lapar, kemudian kekenyangan pasti bekah. 100% penderita asam lambung kalau kambuh pasti telat makan, itu pasti. Walaupun pemicu sebenarnya pola pikir, stres. Nah, yang utama stres, yang kedua telat makan, kekenyangan, salah makan. Nah, itu harus bisa jaga 3 ini. Makan sebelum lapar, stop sebelum kenyang. Makanan yang mudah dicerna, makan sedikit tapi sering. Nah, hindarkan makanan yang sulit dicerna. Nah, ini yang sering kita lakukan. Mengemil roti, mengemil kue, ini bahaya. Karena kue, roti, dan lain sebagainya itu makanan pantangan utama penderita lambung. Tapi sering kita lakukan, ya karena anjuran medis. Stop. Buktikan yang asam lambung nggak pernah nyaman, lambung kita yang nggak pernah nyaman, stop ngemil, stop kue, roti,
coklat dan lain sebagainya. Banyak yang menganjurkan coklat dan lain sebagainya. Enggak, itu sulit dicerna. Tidak boleh ya sahabat. Jadi makan sedikit tapi sering, masih dengan sayur bening. Hindarin goreng-gorengan. Aman tubuh kita. Sayur bening, nasi yang mudah dicerna. Boleh kita makan ikan, makan daging yang pasti direbus saja. Nah kemudian kalau malam hari, kalau dalam medis kalau tidur nggak boleh makan. Tapi pasien-pasien saya yang sembuh, malam hari kalau terbangun silahkan menyuap. Menyuap bukan makan loh, menyuap 1-2 sendok saja. Tidur kembali. Jadi paginya aman, karena apa? Saat krusial asam lambung naik, pasti bangun tidur. Pasti itu. Jadi malam hari kalau terbangun menyuap nasi. Nah kemudian ada banyak kejadian saat kita lagi tidur enak, tiba-tiba naik. Seperti tercekik. Nah, posisi tidur yang berbaring lurus itu memicu asam lambung naik. Jadi tidurnya apa? Kepala lebih tinggi, bersandar, ya, kepala lebih tinggi, aman. Kemudian makan sedikit tapi sering. Nah, ini yang sering saya terima jam-jam krusial kambuhnya, jam antara sore jam 3 sampai jam 6. Kenapa? Jam-jam segitu, jamnya sibuk, jamnya pulang kerja, makanya banyak sekali yang kambuh saat jam-jam itu. Mau pulang, udah perut lapar di jalan macet, perjalanan jauh, pasti memicu asam lambung naik. Hati-hati, mau pulang kerja yang menyuap dulu, diisi dulu, jadi aman di perjalanan. Kemudian sudah pola makan, pola pikir juga yang penting, yang utama pola pikir. Walaupun kita sudah menjaga pola makan, sudah menjalankan hidup sehat, pola pikir stres sedikit saja memicu. Hati-hati ya. Kelola stres ya, makanya moto yang saya terapkan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, setitik pun kita syukurin apa yang kita dapat, pasti bahagia. Ya, nggak punya duit, sakit pun kita harus bersyukur, karena itu sebuah peringatan. Bersyukur, kuncinya bersyukur. Nah, oke, jangan mengeluh. Semakin kita mengeluh, semakin sakit. Kemudian kalau diikutin anxiety, biasanya asam lambung yang sudah kebanyakan obat, pasti anxiety. Karena apa? Dalam dunia medis, kalau kita berobat, pasti dikasih obat saraf. Nah, obat saraf ini biasa memicu anxiety. Stop, jangan diminum ya, karena dokter akan meresepkan segala penyakit ya, segala obat, bukan segala penyakit ya, antibiotik ya, obat vitamin ya, obat lambung ada PPI, ada PPI, proton pump inhibitor, ada H2 block, itu yang berbahaya, yang H2 block ini yang memblok asam lambung biar tidak keluar, sehingga lambung tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mencerna. Ini yang berbahaya. Jangan diminum dalam jangka waktu lama, karena apa? Risikonya gagal ginjal. Kedua adalah kanker esophagus dan kanker abdomen, kanker lambung. Hati-hati, sudah banyak kasus, makanya tahun 2019 ranitidin ditarik karena sudah banyak kasus kanker lambung, kanker esophagus, dan itu mengandung karsinogenik, penyebab kanker. Nah, oke. Kemudian sesudah itu, tadi kalau anxiety ya sudah menyerang kita longgarkan pakaian. Ya, duduk tenang, bersandar, tegak, jangan bungkuk. Tegak, kemudian ambil nafas. Ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan minimal 3 menit, kalau bisa 5 menit, badan hangat hilang, cemas itu hilang. Kemudian minum air hangat. Minum air hangat juga jangan berlebihan karena membuat kembung memicu asam lambung. Sesuai porsi, sesuai kebutuhan, tidak usah berlebihan. Makan sedikit, kalau yang sudah kronis 2 sendok cukup, 3 sendok cukup, pakai sayur bening. Nanti setiap paling lambat 1 jam sekali, karena penderita asam lambung 1 jam pasti sudah kosong perut. Sudah semua kita ikutin, tinggal obat. Stop obat medis dalam jangka waktu lama, stop obat kimia dalam jangka waktu lama. Kemudian kelola
hidup sehat ya dengan Ulangi Bu, kelola, kemudian kelola. Udah, kemudian kelola. Ya, oke. Yang penting kita bisa mengolah pikiran ya, mengolah stres, menjalankan hidup sehat, selalu berjalan jalan kaki ya, boleh olahraga ringan saja, naik sepeda, renang boleh. Kemudian makan sedikit tapi sering, nasi dengan sayur. Kalau nggak pakai sayur juga akan repot, nggak akan pernah bisa sembuh. Karena pasien saya ada yang tidak mau makan sayur, cuman direbus, memang ikan dikukus, direbus dan lain sebagainya, nggak pakai sayur, progresnya akan lambat. Kemudian tanaman obatnya ya. Setiap penderita asam lambung pasti sudah mencoba yang namanya kunyit, yang namanya madu, tidak juga menyembuhkan. Ya, pati garut tidak menyembuhkan, hanya mengatasi gejala. Ya. Jadi untuk menyembuhkan tadi dengan menjaga pola merubah pola pikir, menjalankan hidup sehat, menjaga pola makan, kemudian obat yang tepat. Obat yang tepat apa? Obat yang tepat adalah berbentuk akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ini ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia, tapi Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini Tuhan sudah menciptakan dengan sangat sempurna. Zat-zat kandungannya alami dan sangat sempurna. Jadi spesifikasinya untuk lambung adalah jenis rimpang-rimpang. Nah, ini ada biji seperti biji sirsa, ini biji kedawung. Fungsinya untuk mengatasi kembung. Ada temu kunci, ada kunyit, ada temu mangga, kemudian ada temu hitam untuk mematikan bakterinya, ada akar alang-alang untuk mendinginkan, atau ini sifatnya diuretik ya, kemudian kayu secang untuk saraf ya, melancarkan peredaran darah, kemudian ada daun ungu, spesifikasi untuk lambung adalah untuk pencernaan adalah daun-daun berlendir, ada daun binahong, ada daun ungu, kemudian saya juga untuk stamina, untuk sarafnya saya kasih pandan, untuk stamina ini ada daun pala, untuk saraf juga ada daun manis, ada daun cengkeh, semuanya lengkap. Rempah-rempahnya ada kapulaga, ada jintan, ada adas, ada pulau sari. Tinggal direbus rutin, insya Allah jaga pola makan, pola hidup, kelola stres, insya Allah. Kalau kita percaya yakin, satu bungkus pun sudah ada progresnya. Tapi kalau kita belum bisa menjalankan pola makan yang sehat, nggak akan, sulit sekali ya. Tapi kita harus coba, insya Allah ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan tanaman obat. Tanaman obat sudah banyak disebut dalam Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk. Di sana sudah lengkap. Kalau obat-obat kimia dibikin dari bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan setitik pun pasti ada efek samping. Tanaman obat tidak ada efek samping. Oke sahabat, insya Allah ya, pasien saya sudah tembus jutaan. Dengan menjalankan apa yang saya sarankan, sudah menyembuhkan 30-50%. Apalagi diobati dengan obat yang tepat. Yakin penyakit apapun pasti sembuh. Saya sudah membuktikan, bukan saja asam lambung, kanker, diabetes, Burkitt disease, pembengkakan jantung, dan lain sebagainya. Oke sahabat, jangan putus asa, terus mencoba dengan obat yang tepat. Karena penyakit tidak akan sembuh jika tidak diobatin dengan obat yang tepat. Obat yang tepat ini tanaman obat. Ya, Tuhan yang ciptakan. Ini salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.